Acrobat Reader Mobile on small screens, or Acrobat DC on big screens, and in between screens. It's time to edit documents wherever, even on your tablet. It's time to work together, to move beyond email, beyond reviews that take days, to reviews that take minutes. It's time to collect e-signatures with a tap of the finger. Then, get back to what's important. With Acrobat, it's time to come home. Dave needs to sign this contract right now. Where is he? The 27th floor executive suite. I don't have access to that floor. That's your problem. Dave! Hey! Dave! Out here! Dave, you gotta sign this! Sharon said you gotta sign this, Dave! Hey! Dave! Stop chasing signatures. There's a better way to sign. I'm gonna get fired! One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friends to E, F, G, H, I, J? I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the road. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Boom, boom, boom. All together now. All together now. All together now. All together now. All together Welcome home, where all of your digital documents live. Take your projects anywhere. With Acrobat Reader Mobile on small screens, or Acrobat DC on big screens, and in between screens. It's time to edit documents wherever, even on your tablet. It's time to work together, to move beyond email, beyond reviews that take days, to reviews that take minutes. It's time to collect e-signatures with a tap of the finger. Then, get back to what's important. With Acrobat, it's time to come home. Dave needs to sign this contract right now. Where is he? The 27th floor executive suite. I don't have access to that floor. That's your problem. Dave! Hey! Dave! Out here! Dave, you gotta sign this! Sharon said you gotta sign this, Dave! Hey! Dave! Stop chasing signatures. There's a better way to sign. I'm gonna get fired! One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friends to E, F, G, H, I, J? I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the road. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 All together now.
Welcome home, where all of your digital documents live. Take your projects anywhere. With Acrobat Reader Mobile on small screens, or Acrobat DC on big screens, and in between screens. It's time to edit documents wherever, even on your tablet. It's time to work together, to move beyond email, beyond reviews that take days, to reviews that take minutes. It's time to collect e-signatures with a tap of the finger. Then, get back to what's important. With Acrobat, it's time to come home. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar bersama Teknologika dan Adobe. Kali ini kita akan mengusung tema Enhanced and Seamless Authentication dengan Adobe Sign. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, acara ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber, yaitu nanti yang pertama ada Bapak Handi selaku Sales Supervisor dari PT Teknologika Utama, yang kedua ada Bapak Haris Iskandar selaku Technical Support Engineer dari PT Teknologika Utama, dan yang terakhir ada Ibu Marsha yang nanti akan membawakan games dan membagikan hadiah ke teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Handi selaku Sales Supervisor dari Teknologika Utama. Selamat siang Pak Handi. Iya, selamat siang Pak Emil. Apa kabar Pak Handi? Baik, Sehat belum ya? bisa. Sehat. Wah, kita masih ketemu dalam versi online nih Pak, belum bisa offline Pak ya? Betul, masih Ya. offline dulu sekarang. Teman-teman, sekarang nanti Pak Handi akan membawakan presentasi mengenai overview dari PT Teknologika Utama dan Adobe Sign, mengenai apa itu Adobe Sign dan kenapa kita harus menggunakan Adobe Sign. Perlu teman-teman ingat dan ketahui bahwa Teknologika adalah platinum reseller untuk Adobe di Indonesia. Yang teman-teman juga lihat, di bawah sudah ada sosial media dari PT Teknologika Utama yang mana teman-teman bisa follow untuk mengetahui update terbaru mengenai produk-produk atau perkembangan teknologi terbaru dari Teknologika. Tanpa berlama-lama, Pak Handi silakan presentasinya. Oke,
Terima kasih Pak Emil untuk pembukanya, luar biasa. Pertama saya ucapkan dulu selamat datang untuk para peserta, untuk para peserta webinar. Kita bertemu kembali, mungkin kalau sudah pernah ikut yang seminar sebelum-sebelumnya ya. Oke, hari ini saya perkenalkan sedikit jika belum mengenal teknologika itu apa. Kita ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Oke, boleh next. Kita menjadi Platinum Partner untuk Adobe di Indonesia. Jadi kita dapat dukungan penuh dari Adobe untuk acara ini. Nah, Teknologika sendiri sudah cukup lama, sudah hampir 10 tahun ya kita bergerak di bidang IT, dan ini adalah beberapa customer yang sudah kita layanin di Indonesia ini gitu. Udah 10 tahun lebih kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ada di sini. Oke, boleh next. Nah, jika ada Bapak dan Ibu yang ingin menghubungi Teknologika, saya sebutkan di awal aja karena supaya memudahkan. Jika ada Bapak dan Ibu ingin menghubungi kami, bisa hubungi kami di Jalan Tanjung Duren Raya, Kafling 351B, Jakarta Barat. Teleponnya tertera di layar. Jika Bapak ingin screenshot, tinggal di screenshot saja dari sekarang, atau ingin difoto, dipersilakan untuk difoto, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu jika ingin menghubungi kami. Oke. Saya langsung masuk ke presentasi utamanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai Adobe Sign. Adobe Sign ini adalah salah satu produk dari Adobe. Hari ini kita mengusung tema yaitu Seamless and Enhanced Authentication. Oke, boleh next. Nah, saya akan mulai dengan tahun 2020 mengubah segalanya. Ini kita tahu pandemi mulai masuk ke seluruh dunia ini, mulai terjadi di dunia ini sejak tahun 2020, di mana sebelumnya kita masih merasa normal-normal aja. Tetapi begitu 2020, semuanya dipaksa harus berubah. Yang siap nggak siap, kita semuanya harus berubah. Dari lingkungan pekerjaan yang dulunya secara offline, kita masih tidak terlalu peduli gitu ya dengan dunia digital, dunia online gitu. Walaupun memang sudah dari beberapa tahun belakang ini semuanya mengatakan kita harus online, kita harus digital. Pada saat itu kalau kita tidak mengikuti pun tidak masalah. Tetapi sesuatu terjadi di 2020, semua memaksa kita harus melakukan WFH. Pada saat kita WFH, yang tidak siap untuk melakukan digitalisasi di dalam pekerjaannya, itu semuanya sangat-sangat berimpact sekali. Itulah mengapa 2020 itu sangat mengubah. Sehingga semuanya dipaksa harus mau nggak mau, kita semua harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus masuk ke dunia digital. Oke, boleh next. Kalau berbicara mengenai digital, otomatis kita pasti berbicara mengenai dokumen digital. Tidak hanya lingkupan digital ini memang sangat luas sekali ya, tidak hanya dokumen saja gitu maksud saya ya. Jadi ada mungkin dari sisi marketingnya secara digital atau masih banyak hal lain. Tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai dokumen. Karena dokumen ini boleh dibilang hal yang sangat krusial. Di perusahaan manapun, setiap perusahaan itu pasti menggunakan dokumen untuk transaksi. Transaksi bukan hanya mengenai transaksi penjualan dan pembelian ya, transaksi dari finance, dari HRD, dari bagian produksi, semuanya itu menggunakan dokumen. Nah, ini yang sangat krusial sekali dokumen ini. Nah, inilah yang akan kita digitalisasi. Kalau kita tidak mengikuti, kalau kita masih tetap menggunakan dokumen lama, dokumen offline, nah itu akan termakan waktu gitu. Karena pada kedepannya semuanya itu akan melakukan digitalisasi untuk dokumennya. Nah, kalau kita berbicara mengenai digital dokumen, otomatis di situ pasti ada salah satu partnya itu e-signature, di mana dokumen itu harus disahkan. Cara sahkannya dengan apa? Kalau zaman dulu dengan sampai sekarang masih ya gitu. Maksudnya secara offline itu kita menggunakan tanda tangan basah. Kita masih harus tanda tangan di sebuah kertas. Tetapi pada saat kita menggunakan digital dokumen, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan tanda tangan dengan pulpen gitu. Nah, kita harus ikut berubah juga menggunakan apa? E-signature. E-signature inilah yang akan menjadi
bagian penting gitu loh dari digital kita. Kalau hanya sebuah dokumen, mungkin hanya akan menjadi sebuah dokumen digital seperti file Word, PDF dan selainnya gitu ya. Nah, tetapi dokumen-dokumen tersebut tentu harus disahkan gitu jika ingin menjadi sebuah dokumen yang formal gitu. Inilah e-signature di situ. Oke, boleh next. Nah, kalau berbicara mengenai e-dokumen, ya dokumen digital, nah tentu semuanya akan mengacu lagi kepada yang namanya dokumen PDF, gitu. Karena untuk security dari sebuah dokumen itu sampai saat ini masih hanya PDF ya yang digunakan. Dari brand-brand lain pun pada ujungnya mereka akan kembali lagi kepada dokumen PDF. Seperti kita ketahui, PDF ini adalah bagian dari Adobe. Adobe adalah pemilik dari PDF yang sudah mulai dari sejak tahun 93. Dari tahun 93 dia sudah membuat Acrobat Reader pertama sampai sekarang. Jadi sudah puluhan tahun PDF sendiri, Adobe sendiri itu memiliki license-nya PDF. Oke, next. Nah, kenapa kita harus digital dokumen gitu ya? Bisa saja dengan kertas-kertasnya sekarang nggak ada masalah kok gitu. Nah, pada saat kita masuk ke 2020, kita semua kena namanya pandemi, kita harus masuk ke digital dokumen. Lalu apa kelebihannya dengan digital dokumen? Yaitu pertama adalah dia paperless. Dia sudah tidak perlu menggunakan kertas lagi. Nah, pada saat kita paperless tentu akan banyak sekali cost yang dihilangkan di situ, sehingga akan menjadi pemangkasan biaya yang sangat-sangat lumayan di sini. Ketiga adalah time saving. Pada zaman dulu kita menggunakan kertas pada saat kita harus meminta sebuah tanda tangan untuk sebuah dokumen, itu kita harus menunggu dari si penanda tangan tersebut ada di kantor, atau enggak kita mesti mengirimkan dokumen tersebut kepada orang itu tanda tangan dan dikirimkan balik. Di situ ada waktu yang terpotong sangat-sangat panjang sekali. Tetapi dengan digital dokumen kita bisa melakukan hanya lewat handphone kita, bisa lewat laptop kita, dan kita bisa mengirimkan dalam hitungan detik sudah sampai kepada dia untuk dilakukan tanda tangan, dan dia bisa mengembalikan dokumen tersebut dalam hitungan detik, sehingga proses dari awal create itu dokumen sampai tanda tangan dokumen itu selesai itu mungkin bisa dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Berbeda dengan dokumen kertas yang kita lakukan dari pembuatan dokumen sendiri, pengetikannya sudah sangat lama, sampai dia kembali lagi kepada kita, mungkin kita butuh waktu 1 hari. Paling minimal biasanya setengah jam atau sampai 1 jam gitu untuk sebuah dokumen itu selesai gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah low risk, di mana kita menghilangkan segala risiko-risiko yang ada dari kertasnya rusak, dari kertasnya hilang, tercecer dan segala macam risiko ini akan hilang. Yang selanjutnya adalah lebih secure, lebih security-nya sangat terjamin karena ada sertifikat-sertifikat yang tertanam di dalam dokumen kita gitu, sehingga akan menjadi sangat secure sekali. Efisiensi kita juga akan menjadi lebih tinggi, terus produktivitas kita menjadi lebih tinggi lagi. Oke, boleh next. Nah, pada life cycle digital dokumen, pada dasarnya adalah 3 hal utama ini yang akan menjadi life cycle-nya, yaitu document creation, formalize and transact, terus store and reuse. Nah, tiga life cycle inilah yang menjadi utama dari life cycle-nya digital dokumen. Yang perlu kita perhatikan pada saat document creation itu adalah kita harus bisa meng-create dokumen kita dengan secure, dengan aman gitu ya. Harus bisa quickly reuse juga. Kalau kita sudah membuat dokumen kita sekali, pada saat kita mau menggunakannya, apakah bisa digunakan dengan mudah nantinya? Apakah mudah untuk diakses dokumen yang sudah kita buat ini? Nah, dokumen yang kita buat ini apakah bisa di-track, apakah bisa di-review? Pada saat kita membuat dokumen, kadang-kadang kan harus ada persetujuan dari pihak-pihak lainnya. Apakah mudah untuk reviewnya? Gitu. Kalau misalnya kita menggunakan kertas, tentunya setelah kita ketik, kita print, kita kasih ke orang yang bersangkutan, mereka lihat, mereka coret beberapa segmen, beberapa kata atau beberapa bagian akan mereka coret-coret balik ke kita harus buat ulang lagi, kita harus print lagi untuk approval lagi. Nah, tetapi dengan digital tentu akan lebih mudah karena
kita bisa membuat di dalam dokumen digital, kita kirim kepada dia, dan dia tinggal kasih not tertentu untuk dikirimkan kepada kita. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Terus apakah bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain? Apakah bisa dilihat secara mobile atau bisa dibuat secara mobile? Ini harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah deformalize dan transact. Nah, ini adalah begitu dokumen itu sudah dibuat, sudah di-create. Nah, akan diapakan gitu loh dokumen tersebut. Pada saat tahap selanjutnya kita harus make sure pada saat kita akan mengirimkan dokumen tersebut, dokumen itu aman untuk kita dikirimkan. Terus pada saat itu akan ditanda tangan, itu bisa ditandatanganin oleh beberapa orang, bukan hanya dikirimkan kepada satu pihak saja, tetapi bisa dikirimkan beberapa pihak gitu. Terus bisa ditandatangan dengan urutan-urutan tertentu, misalnya lewat harus dari direktur dahulu, setelah itu baru ke manajer, setelah itu baru ke staff. Itu harus ada order-order yang bisa sesuai dengan urutan gitu loh. Bisa ditandatangan juga di any device, bisa di laptop, bisa di mobile, dan device-device yang lain. Dan juga bisa diintegrasikan ke aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi yang mungkin berjalan di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi lain gitu ya, di dalam keuangan atau di bidang legal atau apapun itu. Nah, yang terakhir adalah store and reuse-nya. Nah, setelah sebuah dokumen itu selesai, sudah dibuat, sudah jadi, dan sudah ditandatanganin. Nah, pendokumentasiannya itu bagaimana? Apakah aman pada saat kita simpan dokumen tersebut? Apakah bisa kita simpan hanya di cloud atau kita bisa simpan juga di on-premise di dalam servernya kita? Apakah nanti pada saat kita mau ambil dokumen tersebut, kita mau lihat lagi dokumen tersebut, apakah gampang untuk kita ambil? Pada saat kita mau cari dokumen itu, apakah mudah? Nah, inilah yang harus perhatikan life cycle dari digital dokumen ini, yang pada dasarnya adalah pembuatan dokumen, kita formalize, habis itu kita store dan kita reuse. Gitu. Inilah dasar basicnya gitu ya. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya yang kita akan lihat, kalau kita berbicara dengan Adobe, lingkungannya Adobe punya namanya Document Cloud. Di dalam Document Cloud ini adalah manajemen untuk dokumen, manajemen dokumen dari Adobe, di mana program utamanya itu adalah Adobe Acrobat DC. Acrobat DC ini menjadi senternya lah gitu ya, dasarnya untuk pembuatan dokumennya, yaitu di Acrobat DC ini. Nah, di dalam lingkungannya sendiri yang pertama itu adalah di desktop dan mobile apps. Nah, kita bisa lihat bahwa Adobe Acrobat DC ini sudah bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di mobile device juga gitu. Nah, di laptop sendiri atau di PC kita bisa lihat ada secure viewing on web, desktop, dan mobile. Jadi apa yang kita lihat itu cukup nyaman di mata gitu. Kita bisa secure juga untuk melihat dari dokumen-dokumen yang sudah kita buat tersebut. Terus kita bisa accessibility and optimization-nya itu, sehingga dokumen-dokumen yang kita lihat itu tidak maksudnya kadang ada dokumen yang kalau kita upload gitu ya, begitu kita lihat di laptop atau di mobile itu akan mungkin terlihat terlalu besar atau terlalu kecil, karena di Adobe Acrobat DC sini dia sudah ada accessibility dan optimization-nya, sehingga apa yang kita lihat itu akan cukup nyaman di mata kita. Nah, ya, di dalam dokumen tersebut juga sudah ada Microsoft Information Protection-nya gitu. Jadi dokumen-dokumen yang kita buat di PDF ini semua terprotect dengan baik. Terus bisa share review juga, share review yang seperti tadi bilang, pada saat kita membuat sebuah dokumen ini bisa kita kirimkan kepada rekan kerja kita untuk mereka review apakah sudah cocok atau sudah sesuai dengan yang diinginkan gitu dokumen tersebut. Jika mereka tidak ada yang perlu direvisi, mereka bisa mereview di dalam dokumen tersebut dan dikirimkan balik kepada kita. Nah, di dalam Acrobat DC pun kita bisa cross device viewing and licensing. Nah, cross device viewing inilah yang tadi saya bilang ini cukup bagus ya secara ininya ya, aplikasinya. Di Acrobat DC ini apa yang kita lihat di laptop dan kita lihat di mobile itu kan layarnya sangat-sangat kecil. Layarnya ini kalau di mobile sangat kecil, berbeda pada saat kita lihat di laptop atau di PC ya dengan monitor yang lebih besar, kan sangat nyaman. Tetapi begitu kita pindah ke mobile, biasanya yang terjadi adalah tulisannya menjadi terlalu kecil, atau pada saat masuk ke dalam ini kita besarkan
jadinya tidak proporsional. Pada saat kita baca, kita harus scroll ke kanan, ke kiri untuk membaca tulisan tersebut. Nah, kalau di Acrobat DC ada di mobile ya, di versi mobile-nya ini ada namanya Liquid Mode. Nah, ini yang menarik dari versi mobile. Liquid Mode ini akan membuat dokumen-dokumen kita yang sudah kita buat di dalam PDF, dia akan mengikuti size-nya sesuai dengan size handphone kita. Gitu, sesuai dengan mobile phone kita, sehingga pada saat kita baca, kita tidak perlu geser ke kanan dan ke kiri. Dia akan membuat menjadi sebuah dokumen yang hanya tinggal kita scroll ke atas dan ke bawah. Dan size-nya pun bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Dan yang terakhir ada AI Power Document Scanning. Ini yang sangat-sangat menarik kalau menurut saya ya. Biasanya kalau kita masih menggunakan paper dokumen, kita menggunakan kertas dokumen kertas, kita jika perlu scan, kita perlu digitalkan dokumen kita akan mencari sebuah scanner. Kita scan, dan setelah scan itu akan menjadi bentuk PDF atau image. Nah, PDF-nya pun PDF yang dalam bentuk image gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita lihat itu hanya sebuah gambar. Kita tidak bisa blok kata-kata, tulisan-tulisan yang ada di dalam image tersebut gitu. Nah, jika menggunakan Adobe Acrobat DC, ada salah satu menu itu namanya Adobe Scan. Di Adobe Scan ini kita bisa foto, tidak perlu menggunakan scanner. Kita bisa menggunakan kamera pada handphone kita untuk kita foto dokumen tersebut. Nah, setelah di foto dokumen tersebut, itu kita bisa convert dokumen kita menjadi sebuah dokumen yang readable. Gitu. Jadi tulisan-tulisan yang ada pada dokumen kita itu bisa dibaca juga sebagai tulisan pada dokumen kita tersebut gitu. Ini yang sangat menarik sekali gitu. Oke, boleh next. Nah, setelah di Adobe Acrobat DC ini masih banyak sekali aplikasi-aplikasi, menu-menu lain, fitur-fiturnya ya yang bisa kita gunakan. Itu hanya salah satu saja yang saya ceritakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memerlukan informasi lebih dalam, mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi nanti ya, karena ini sangat banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, next. Nah, yang kedua itu adalah Adobe Sign. Nah, dari dokumennya itu bisa kita kelola lewat desktop atau mobile apps. Nah, dokumen itu kita harus formalize, kita harus mensahkan dokumen tersebut lewat apa? Lewat Adobe Sign. Nah, di Adobe Sign ini kita harus yakin dengan security-nya, di mana Adobe Sign ini sudah sangat terjamin sekali dengan security-nya. Auditability, itu bisa diaudit dari sejak dokumen tersebut dibuat sampai dokumen tersebut selesai dan didistribusikan dan sudah selesai ditandatangan, itu semuanya tercatat dan terrecord dengan sangat baik sekali. Bahkan terrecordnya sampai ke level IP yang digunakan pada saat dia membuat dokumen tersebut, pada saat dia tanda tangan dokumen tersebut, itu semua tercatat dengan baik. Dan itu juga bisa dianalisa juga dokumen-dokumen yang kita buat, dan dokumen yang kita akan formalize ini, kita bisa cross-device experience. Kita bisa tidak hanya menggunakan laptop saja atau menggunakan PC untuk kita kelola dokumen kita, tapi bisa juga sampai menggunakan di handphone atau di tablet atau di iPad gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat fleksibel sekali gitu. Tidak hanya kaku hanya untuk menggunakan di PC. Seperti itu. Boleh next? Nah, pada saat pembuatan sign, pada saat kita akan melegalkan sebuah dokumen, nah inilah yang paling penting nih, gitu loh. Authentication dan compliance-nya nih bisa lewat apa gitu loh. Nah, itu bisa digunakan lewat email atau email dan password, atau bisa dengan KBA juga, bisa dengan government ID verification, dan banyak sekali gitu ya security. Ada beberapa level, mungkin lebih dalamnya nanti akan dijelaskan pada sesi demo nanti. Dan kita juga untuk dokumen tersebut, kita saat ini untuk Adobe ini dokumen tahun 2020, sehingga tertulis di situ ada 8 global data center. Untuk hari ini sudah ada 10 global data center, dan ini akan terus bertambah terus gitu ya. Nah, saat ini di Indonesia sendiri masih menggunakan data center yang ada di Singapura, karena yang paling dekat adalah di Singapura. Oke, boleh next. Ya, nah selanjutnya adalah pre-built integration. Ini yang sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat harus kita perhatikan gitu. Nah,
Karena pada saat pembuatan dokumen, selama ini kita tahu di dalam perusahaan itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, seperti di dalam Salesforce, di Adobe Experience Manager, SAP, ada Workday, Microsoft Dynamics, Microsoft 365, eOriginal, di Box, itu semuanya sudah pre-built integration dengan Adobe, di mana Adobe Sign maupun Adobe Acrobat DC-nya sendiri itu sudah terintegrasi tanpa Bapak dan Ibu perlu mengintegrasikan lagi gitu ya, menggunakan coding-coding untuk memasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Bapak dan Ibu tinggal panggil saja. Jadi sudah terinstall di dalam aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Contohnya yang seperti ada di layar ini untuk untuk Microsoft 365 gitu ya. Sudah ada di dalam menu. Pada saat kita mau create dan share Adobe PDF itu sudah tinggal klik menunya saja. Sudah ada di dalam menunya Microsoft 365. Pada saat kita mau create signature tinggal klik di request signature. Hanya semudah itu saja untuk membuat signature, untuk membuat sebuah dokumen PDF. Oke, next. Nah, seperti apalagi kalau di dalam Microsoft ya, hampir di atas 60% lah saya yakin itu semua corporate, semua perusahaan itu menggunakan Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office sendiri pun ada banyak sekali produk-produknya yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, Adobe sendiri sudah terintegrasi dengan baik di hampir semua produk-produk dari Microsoft, seperti di Windows-nya, di Power Apps, Power BI, di OneDrive, SharePoint, Dynamics, Power Automate, di Teams. Nah, Teams ini yang lagi in banget sekarang ini ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai integrasi dengan Teams. Nah, begitu kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Teams, itu dengan mudah sekali pada saat mau menggunakan Acrobat DC ataupun Adobe Sign, karena sudah terintegrasi di dalam. Hanya tinggal Bapak beli license-nya, setelah license tinggal diaktifkan udah tinggal digunakan saja dengan sangat mudah sekali. Seperti di dalam Word, PowerPoint, Outlook, dan Azure, semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Oke, next. Nah, berbicara mengenai dokumen workflow-nya, di Microsoft itu ya simple ya. Kita hanya kita menggunakan Microsoft Office untuk pembuatan dokumen. Pada saat kita persiapkan dokumennya, kita akan create dokumen tersebut dan kita tinggal save di dalam bentuk PDF karena sudah terintegrasi ya dengan dokumen-dokumen yang ada di Microsoft. Nah, setelah kita save dalam PDF, ya kita harus untuk di-review. Pada saat sudah menjadi PDF, tinggal kita lanjutkan di Acrobat DC untuk kita review. Kita bisa kasih komen, kita bisa kirimkan kepada teman kerja kita untuk mereka komen apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, oke, tinggal di-approve sama mereka. Setelah approve, tinggal dilanjutkan dengan lanjutkan ke Adobe Sign. Tinggal mereka sign. Setelah mereka sign, akan selesai. Inilah workflow-nya untuk sebuah dokumen dari prepare sampai selesai. Oke, next. Dan selanjutnya adalah dokumen services. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi lain nih, aplikasi yang di luar dari yang sudah disebutkan tadi sebelumnya ya, yang belum pre-built dengan Adobe. Nah, Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan Adobe Sign ataupun Acrobat DC karena kita ada API. Kita tinggal embed aja untuk PDF-nya kita. Kita bisa embed ke dalam aplikasi-aplikasinya. Source code-nya sudah disediakan oleh Adobe, tinggal Bapak dan Ibu ambil, nanti tinggal di-embed aja ke dalam salah satu aplikasi Bapak dan Ibu. Dan untuk tools-toolsnya sendiri, bisa semua tools yang ada di dalam Acrobat itu bisa diaplikasikan kepada aplikasi kita gitu. Jadi bukan hanya untuk membaca saja, untuk membaca readernya ini, tetapi kita bisa menggunakan tools ini gitu di dalam aplikasinya. Terus kita juga bisa PDF extract API-nya. Nah, API ini kita bisa ekstrak gitu lah ke dalam, maksudnya kita bisa menggunakan aplikasi ini, aplikasi Adobe ini di dalam aplikasi Bapak dan Ibu yang di luar dari yang sudah pre-built tersebut, itu bisa sampai ke struktur dalam dari dokumen-dokumen gitu loh. Jadi bukan hanya membaca kulit-kulitnya saja. Terus Adobe Sign-nya sendiri pun ada API-nya sendiri dan kita bisa build ke dalam aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah,
seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari semua produk-produknya Adobe itu bisa kita masukkan ke dalam aplikasi third party. Third party ya aplikasi Bapak dan Ibu yang sedang digunakan di perusahaan gitu ya. Dan digunakannya pun bukan hanya kulit-kulitnya saja, tetapi kita bisa view, kita bisa create, kita bisa share, bisa sign, bahkan bisa scan atau OCR yang saya tadi bilang, kita bisa scan dokumen tersebut, kita bisa edit, protect, dan kita bisa ekstrak. Jadi hampir semua menunya, hampir semua fiturnya yang ada gitu, kita bisa pindahkan ke dalam aplikasi kita. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah Adobe Customer Experience Management. Ini adalah salah satu dari Adobe Customer Experience Management yang saat ini sudah cukup banyak sekali perusahaan-perusahaan gunakan gitu ya, yang sudah mulai otomatisasi bisnis flow mereka dari awal customer mereka in touch dengan mereka sampai selesai mereka bisa melakukan otomatisasi, tidak perlu menggunakan manusia lagi gitu ya. Dari awal mereka mengenal perusahaan itu sampai tujuan akhirnya terjadi itu semuanya menggunakan otomatisasi. Bahkan kita bisa embed sistem ini menggunakan Acrobat Pro dan Adobe Sign gitu ya. Oke, next. Nah, seperti kita tahu hampir di setiap perusahaan itu dan di dalam satu perusahaan itu setiap bagian itu menggunakan dokumen. Mereka membutuhkan dokumen-dokumen untuk di dalam setiap pekerjaan mereka gitu ya, di dalam sales, dalam remote work, dalam marketing. Nah, ini sudah dipastikan ada menggunakan dokumen, membutuhkan dokumen. Terutama lagi kalau di bidang HR, di finance, di IT, product management, di legal, ini semuanya ini adalah bagian-bagian divisi-divisi yang sangat-sangat krusial sekali dengan dokumen gitu ya. Bahkan dokumen-dokumen apalagi di bidang legal, di bagian legal ini dokumen ini udah sangat-sangat krusial, ini sangat penting. Bahkan dokumen-dokumen tersebut bagaimana harus menjadi legal, bisa digunakan di dalam negara gitu ya. Ini semuanya harus diperhatikan. Makanya hampir setiap bagian di dalam satu perusahaan itu pasti menggunakan dokumen. Sehingga digital dokumen ini akan sangat-sangat dibutuhkan sekali di dalam setiap perusahaan. Oke, boleh next. Nah, inilah kenapa kita harus menggunakan Adobe Sign gitu ya. Seperti kita tahu, setiap bagian dari divisi yang ada di dalam satu perusahaan, bahkan bukan hanya perusahaan besar enterprise, tapi bahkan dari SMB, perusahaan kecil sekalipun gitu ya, perusahaan bahkan home industry sekalipun itu sekarang ini sudah sangat membutuhkan dokumen, membutuhkan digitalisasi dokumen. Oleh karena itu, Adobe Sign ini adalah salah satu dari solusi yang bisa menyelesaikan digitalisasi dokumen tersebut gitu, karena akan sangat memudahkan sekali untuk pembuatan digital dokumen di dalam satu perusahaan. Oke, boleh next. Nah, dan ini adalah survei dari IDC tahun 2021. Ini adalah survei terbaru di mana Adobe adalah leader dari e-signature secara worldwide. Kita boleh lihat Adobe ada di dalam kolom yang paling tinggi di sebelah kanan atas. Nah, itu kita menjadi leader untuk saat ini gitu ya, untuk e-signature-nya. Oke, ini aja dari saya tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa lanjut ke sesi demo supaya Bapak dan Ibu bisa lebih mengenal lagi bagaimana workflow secara prakteknya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Pak Handi untuk pemaparan dan presentasinya mengenai Adobe Sign. Wah, cukup banyak sekali fitur-fiturnya dari Adobe Sign ini, tapi yang menjadi kunci adalah digital workflow. Itu tentunya sangat penting di semua perusahaan, pasti ada, dan dokumen digital itu memang sangat penting, apalagi sekarang kita masih full WFH, mungkin ada yang sudah WFO. Tapi digital workflow itu mungkin sudah bisa dijawab oleh Adobe Sign. Nah, tadi fitur-fitur yang sangat banyak mengenai security, mengenai integrasi, dan sebagainya,
itu sangat bermanfaat sekali bila kita pakai di perusahaan kita. Nah, namun sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan teman-teman bisa mengisi feedback form yang ada di layar, tinggal di scan aja dan nanti bisa langsung diisi feedback formnya. Karena apa? Karena nanti di sebelum penghujung acara akan ada games yang akan dibawakan oleh Bu Marsha dan berhadiah webcam Logitech bagi yang beruntung. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan produk Adobe, terutama Adobe Sign, bisa langsung ketikkan pertanyaan di kolom Q&A, karena nanti kita akan juga memiliki sesi Q&A yang akan dijawab secara langsung oleh Bapak Handi dan juga Bapak Haris. Nah, tanpa berlama-lama, sekarang kita sambut Bapak Haris Iskandar selaku Technical Support Engineer dari PT Teknologika Utama. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat. Pak, tadi kita sudah mendengar dari Pak Handi mengenai fitur-fitur dari Adobe Sign. Banyak banget fiturnya, memudahkan banget dan sudah seamless sekali sepertinya. Nah, tapi pasti banyak teman-teman yang juga bertanya nih, apakah user interface-nya itu rumit apa enggak? Pengalaman menggunakannya itu gimana? User experience-nya itu, wah malah rumit nih, atau malah sebaliknya. Nah, mudah-mudahan demo dari Pak Haris ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Silakan Pak Haris. Ya, kalau gitu saya akan memulai dengan menampilkan layar saya agar dapat dilihat untuk semuanya. Oke, saya sudah tampilkan. Mungkin butuh waktu untuk muncul di layar Bapak dan Ibu. Jika sudah muncul, maka saya akan langsung masuk ke layar login Adobe Sign, yaitu berdasarkan dari link berikut. Sudah muncul ya? Maka saya akan login saja di sini. Oops, sorry. Oke, ini adalah layar utama dari Adobe Sign, di mana di sini kita bisa melakukan pengiriman dokumen. Adobe Sign adalah sebuah software yang berdasarkan layanan. Jadi layanannya ini akan kembali ke server Adobe-nya. Di mana di sini saya akan mendemokan untuk mengirimkan dokumen, di mana dokumen yang akan saya gunakan adalah dokumen sederhana, di mana ini hanya untuk ditanda tangan saja oleh 2 orang. Sehingga saya akan melakukan demonya dengan mengirimkan dokumen ini ke 2 orang yang akan menandatanganinya. Yang satu akan tanda tangan, yang satu akan memverifikasinya. Oke, kita langsung saja. Saya akan masuk ke layar send. Di sini saya udah siapin biar nggak ada loading lagi. Sebentar, saya mau ganti layarnya biar saya bisa kelihatan. Oke, saya reload aja. Nah, ini adalah layar send dari Adobe Sign, di mana saya akan mengirim ke 2 orang. Yang pertama, saya akan menggunakan email asal yang sudah saya siapkan, yaitu talarex01 teknologika.biz, di mana di sini saya akan isi sebagai penanda tangan. Untuk diketahui bahwa kita bisa langsung kirim ke semua orang, atau kita akan berdasarkan urutan. Jadi ketika orang nomor 1 ini selesai menandatangan, maka akan pergi ke orang nomor 2. Saya akan menggunakan email Triono di sini untuk orang nomor 2-nya. Di mana orang nomor 2 adalah sebagai approval. Approval tidak perlu tanda tangan. Di situ nanti ada yes and approve atau tidak. Tetapi saya akan isi saja buat tanda tangannya sehingga ada contohnya. Nah, untuk
approve-nya, untuk notifikasinya, di sini kita bisa berdasarkan email atau berdasarkan password. Untuk KBA ini tidak ada di Indonesia, hanya berlaku di US. Jadi saya akan menggunakan dua saja. Oke, yang pertama saya akan menggunakan password. Sambil contoh di sini mungkin passwordnya 123 aja biar saya nggak lupa. 123. Maka saya okein aja. Nah, lalu saya akan menulis untuk tanda tangannya. Tolong tanda tangani surat dokumen berikut ini. Oke, lalu saya tambahkan filesnya yang tadi saya akan berdasarkan dari desktop saya, di mana di sini ada dokumen percobaan. Nah, dokumen ini untuk kemudian akan diisi field-fieldnya, karena kita harus centang untuk dilihat dan ditambahkan field-fieldnya. Oke, saya next saja. Oh, dia minta login lagi. Karena tadi saya sudah kelamaan kayaknya. Oh, bisa langsung. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan berdasarkan orang yang hendak saya kirimi, yaitu tujuan pertama dan tujuan kedua. Untuk tujuan yang pertama, saya akan isikan di sini, tanda tangannya di sini, di nomor 1. Jadi nggak bisa di bawah. Nanti yang tujuan nomor 2 tidak bisa akses tujuan nomor 1 dan sebaliknya. Lalu saya akan tambahkan untuk namanya. Namanya di sini. Lalu untuk tanggalnya. Tanggalnya ini akan diisi langsung oleh sistem, diisi pada tanggal di mana kita menandatanganinya. Lalu saya akan pilih untuk orang kedua, saya akan samakan. Jadi orang kedua hanya bisa akses yang bawah sini saja. Saya akan ambil namanya, lalu saya akan ambil tanggalnya, dan terakhir saya akan tambahkan untuk tanda tangannya. Oke. Dokumen ini saya lihat dulu dan saya periksa. Ketika saya merasa oke, maka saya akan mulai kirimkan via email. Ketika saya klik send ini, maka ini berarti satu transaksi sudah dilakukan di Adobe Sign. Oke ya, saya akan jalankan saja. Nah, sekarang dokumen ini sudah dikirimkan untuk permintaan tanda tangan, di mana ini dikirimkan dulu ke orang pertama. Maka kita akan buka email dari talarex_01teknologika.biz. Saya sudah siapkan emailnya, ini saya tutup aja dulu. Oke, ini. Dan juga saya akan logout dulu, kalau enggak akan dianggap sebagai saya. Karena saya belum logout. Ya, ini saya tutup aja semuanya. Oke, lalu kita akan buka email dari talarex_01. Apa yang akan terjadi di email ini? Email ini akan dikirimi oleh Adobe. Oke, masih loading. Di mana pesan yang dikirim adalah seperti ini. Email ini tidak ada masalah untuk dibuka di laptop ataupun di handphone, karena nanti akan diarahkan ke web browser. Juga email ini tidak mengharuskan seseorang untuk login atau punya Adobe Sign atau punya Adobe ID. Jadi siapapun bisa terima selama dia punya emailnya. Inilah contoh dari email yang dikiriminya, di mana sini ada pesan saya. Tolong tanda tangani surat dokumen berikut. Yang harus dilakukan apa?
Yang harus dilakukan adalah mengklik layar biru ini, review dan sign. Maka akan ke web browser yang saat ini karena dikasih password, dia akan meminta authentication berikutnya, yaitu passwordnya 1, 2, 3. Maka akan diperiksa ketika sesuai, dokumennya dapat ditandatangan. Continue. Inilah pesan saya. Lalu di sini saya hanya perlu klik start atau saya jalanin manual. Saya klik start dulu, nanti yang berikutnya saya jalanin manual saja. Nah, di sini terlihat bahwa saya tidak dapat menandatangan yang bagian bawah, karena fieldnya bukan untuk orang pertama. Orang pertama ini tanda tangannya di sini, maka saya akan tanda tangan. Nah, ketika saya klik, saya bisa tanda tangan di sini dengan banyak cara. Yang pertama adalah ketik signature-nya. Ini orang pertama, saya namakan staff. Staff 1, seperti itu. Atau staff saja. Atau juga bisa berdasarkan gambar. Kalau gambar, kalau kita punya pen tablet, maka kita dengan mudah bisa gambar. Tapi kalau susah, maka kita punya dua pilihan. Pertama adalah kita mengupload tanda tangan basah kita yang sudah kita scan dan menaruhnya di sini. Atau kita kirim ke mobile number kita 021. Nanti handphone kita akan menerima SMS yang berupa link, di mana nanti kembali ke link ini dan kita bisa tanda tangan di handphone kita. Setelah kita tanda tangan, di sini akan otomatis ada tanda tangannya. Karena tulisan tangan saya jelek, pakai mouse, maka saya akan menggunakan yang menggunakan ketik saja. Oke, maka saya apply di sini. Tanggal sudah ada, nama akan berupa tanda tangannya. Oke ya. Di sini saya selanjutnya adalah memeriksa apakah sudah oke. Kalau sudah oke, maka saya bisa tanda tangan di bawah sini. Atau jika saya lihat ternyata, oh ini mah bukan wewenang saya, maka saya bisa teruskan ke orang lain. Oke, delegate untuk tanda tangan ke orang lain. Atau saya lihat, oh ini ada yang salah nih. Atau saya tidak setuju, maka saya bisa decline dan informasikan ada kesalahan di mungkin penulisan nama. Maka ini akan di-cancel dan pihak pengirim bisa merapikan dulu dan nanti dikirimkan lagi. Oke, tentu ini saya cancel. Karena ini semua saya lihat tidak ada masalah, maka saya akan tanda tangani. Oke. Setelah saya tanda tangani sesuai urutan, yang berikutnya adalah email triono@teknologika.biz akan menerima informasinya untuk meng-approve hasil dari yang sudah saya tanda tangani sebelumnya. Jadi saat ini kita akan ke tujuan kedua, yaitu triono@teknologika.biz. Kita buka emailnya dulu. Saya close yang ini. Saya close email yang talarex_01. Saya ubah ke email kedua. Oke, inilah email yang kedua. Di mana inilah yang saya dapatkan. Sama, di mana saya tidak masalah jika saya tidak punya Adobe ID. Atau saya dapat menerima dimanapun juga, baik itu handphone ataupun laptop. Karena ini akan menuju ke web browser. Yang perlu saya lakukan adalah review dan approve. Diklik aja. Dan akan menampilkan layarnya untuk dokumennya. Oke, di sini saya klik continue. Nah, saya bisa kembali menggunakan start ini atau saya bisa manual saya drag ke bawah. Seperti itu.
Yang tentunya ketika saya tanda tangan, sama, saya bisa melakukan tulis langsung di sini, atau saya gambar di sini, seperti itu. Tentu ini nanti bisa dinamain ulang, karena kan nanti nggak sesuai namanya. Atau image yang saya sudah scan dari tanda tangan bahasa saya, atau dikirim ke handphone saya untuk saya tanda tangan menggunakan layar sentuh di handphone. Di sini saya akan menggunakan pengetikan untuk tanda tangannya. Yang tentunya saya bisa mendelegasikan jika bukan saya, atau membatalkan jika ada kesalahan. Di sini saya akan periksa ulang, tidak ada masalah. Maka saya akan approve untuk dokumen ini. Setelah saya approve, apa yang akan terjadi? Setelah di-approve, maka sesuai urutannya saya yang terakhir, dan dokumen ini sudah selesai. Di mana semua akan menerima email untuk hasil dari dokumen yang sudah ditandatangani dan diselesaikan. Di sini kita akan buka emailnya. Di sini sudah ada nih. Nah, untuk emailnya ini kita bisa periksa atau bisa ambil. Di sini berupa attachment juga. Jadi saya akan ambil aja, saya taruh di laptop saya. Jadi saya punya simpenan dari datanya. Di mana data ini selalu bisa dibuka di server Adobe. Ini adalah dokumen yang sudah ditandatangani. Apa yang ada di dokumen ini? Kita lihat dulu. Bisa diaudit. Oke, inilah yang menjadikan Adobe Sign sebagai dokumen yang bukan hanya tanda tangan elektronik, tetapi juga digital, tanda tangan digital. Seperti itulah untuk demonya, di mana sekiranya Bapak atau Ibu ingin melihat lebih lanjut untuk percobaannya atau ingin coba sendiri, Bapak Ibu dapat mencoba di adobesigndemo.com. Di situ GUI-nya sudah siap pakai dan bisa dilihat langsung. Juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa Adobe sini sudah terintegrasi ke lebih dari 55 aplikasi. Di mana di aplikasi ini kita hanya perlu login ke Adobe Sign-nya, maka feature Adobe Sign-nya yang terintegrasi dengan aplikasinya sudah dapat langsung digunakan. Oke. Dari saya seperti itu saja untuk dokumennya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Sekiranya nanti Bapak Ibu maunya tidak satu-satu. Oh, ini dia minta lagi karena tadi saya log out. Jadi di sini kita dapat melakukan yang namanya sebuah urutan untuk pengiriman. Jadi tidak dikirim atau dibuat satu persatu. Kita bisa ciptakan workflow-nya. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita bisa bikin workflow-nya. Jadi staff yang menggunakan ini dapat langsung menggunakan workflow-nya tanpa membuat tujuannya satu persatu. Saya ambil contoh, mungkin kita ke di sini saya bikin aja parallel brand, saya bisa tambahin sebanyak-banyaknya. Jadi ini
bisa bikin beberapa orang, lalu saya bisa tambahkan untuk orang-orang yang mau terimanya atau sesuai urutannya. Seperti itu. Jadi maunya ada 3 orang dulu yang tanda tangan di sini. Lalu berikutnya ada 1 orang yang tanda tangan. Lalu berikutnya ada 1 orang yang approve. Bisa. Di mana ini nggak harus dibuat berulang kali karena kita sudah ciptakan workflow-nya. Inilah yang dinamakan workflow di Adobe Sign. Oke. Demikian untuk demo saya mengenai Adobe Sign. Nah, sekiranya nanti ada pertanyaan, tolong diisi di kolom tanya dan jawab, dan kami akan bantu dalam menjelaskan dari pertanyaannya. Demikian saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris untuk presentasinya dan untuk demonya, sangat menarik sekali. Tampilannya juga sangat user friendly, segampang drag and drop tadi. Untuk levelingnya juga sudah sangat jelas. Nah, bagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ketik pertanyaan teman-teman di kolom Q&A, karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, saya ingatkan sekali lagi, teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback form yang ada di samping layar. Tinggal di-scan aja, lalu bisa diisi feedback formnya. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk follow sosial media Teknologika. Di Facebook ada PT Teknologika Utama, di Twitter ada @tekno_logika, dan di Instagram @tekno_logika. Nah, tanpa berlama-lama sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama Bapak Haris dan juga Pak Handi. Pak Haris, Pak Handi, saya summon lagi. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, seperti sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom Q&A. Nah, saya mulai dulu pertanyaan yang pertama. Nanti tinggal dari Pak Haris atau Pak Handi kalau ada yang ingin saling menambahkan juga boleh. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Adam. Berapa maksimal jumlah tanda tangan dalam satu dokumen? Jadi untuk tanda tangan dalam satu dokumen, kalau kita ciptakan secara normal, maka sampai dengan 25. Tetapi 25 email. Tetapi sekiranya mau lebih, ada menu yang namanya adalah bulk send, di mana bisa sampai 999 email untuk dikirimkan sekaligus. Seperti itu. Oke, jadi jumlah maksimal tanda tangan dalam satu dokumen itu sendiri bisa berapa, Pak? Kalau tadi kan bicara mengenai penerimanya bisa beberapa. Tapi dalam Jadi, satu dokumen sendiri nanti bisa dibuat field-nya sampai dengan orang tujuannya. Jadi bisa sampai dengan sebanyak orang tujuannya. Oke, jadi let's say saya minta approval dari HRD dulu, lalu manajernya mengetahui, lalu baru nanti turun lagi, itu bisa Pak ya? Bisa. Oke. Field-nya bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Oh oke. Terima kasih Pak Haris untuk jawabannya. Pak Adam semoga menjawab pertanyaannya tadi. Jadi ada tiernya, Bapak jangan khawatir, ada tingkatannya. Mau untuk berapa orang bisa di set di tiernya dulu, tapi untuk penerimanya bisa sampai 25, bahkan kalau untuk bulk bisa sampai 999 ya Pak Haris ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Sigit Prayogo. Ada beberapa pertanyaan, saya akan coba bacakan satu-satu. Untuk Pak Haris, untuk dokumen scanning, minimal kamera harus berapa megapiksel agar hasilnya bagus, Pak? Ini kembali ke kebersihan kameranya, tapi secara umum, selama pencahayaannya baik, kamera standar handphone kita yang 4 megapiksel atau mungkin 2 megapiksel juga bisa. Seperti itu, nanti di OCR-in. Ya, jadi basically kamera-kamera handphone sekarang sudah sanggup Pak ya? Karena sudah sangat mumpuni. Oke, pertanyaan kedua. Apakah bisa kita membuat server untuk penyimpanan dokumen di jaringan lokal? Karena tidak semua dokumen boleh dikirim ke internet. Apakah Kalau bisa untuk Adobe Sign, dikarenakan Adobe Sign adalah software as a service.
SaaS, sehingga layanannya harus ke server Adobe. Jadi tidak memungkinkan untuk dibuat di server lokal. Tetapi kita bisa auto-synchronize, di mana ketika datanya sudah selesai, ini bisa disimpan di lokal. Tetapi tetap akan keluar ke server Adobe dulu. Seperti Oke, itu. jadi secara workflow harus ke server Adobe dulu, baru dia akan sync ke lokal, Pak ya? Betul. Bukan Jadi sebaliknya tidak berarti bisa ya? sebagai lokal total, tidak bisa. Oke, kalau misalkan dia lokal dulu baru ke server, Pak? Ke server Adobe? Lokal ke server Adobe. Ketika pembuatan di Adobe Sign, itu saja ketika pembuatan Sudah field harus melalui atau prosesnya Adobe ya? iya, Oke, oke. ketika kita sudah upload, pertama kali kan kita upload filenya itu sudah masuk server Adobe. Jadi Hmm, udah pasti langsung ke server server Adobe. Adobe-nya. Baru setelah selesai semua workflow-nya, baru balikin lagi ke lokal gitu ya, sebagai Betul. backup ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana Adobe Sign menghindari pemalsuan tanda tangan? Wah, ini banyak banget, Pak. Nah, Pemalsuan tanda tangan nih. server Adobe adalah sebuah server yang dilayani oleh mereka yang terbaik. Adobe Ya, terbaik di bidang PDF, tetapi tidak terbaik di bidang server. Yang terbaik adalah Microsoft. Maka server Adobe ditangani oleh Microsoft. Sehingga keamanannya akan bertaraf internasional dari yang terbaik. Nah, ini yang dilakukan di Adobe. Jadi untuk keamanan datanya, servernya dilayani oleh yang terbaik. Itu nomor satu. Yang kedua adalah ada pencatatan dari server Adobe itu sendiri. Apakah dokumennya sudah diganggu atau tidak. Yang tadi ada namanya signature panel. Yang ketiga adalah ada pemeriksaannya, auditnya. Kapan, tanggal, dan waktu dokumen dikirimkan dilihat, ditanda tangan, dan disetujui. Seperti itu. Nah, oke. inilah Berarti, untuk menjaga keamanannya. ya, berarti pada garis besarnya Adobe Sign sudah mencoba memitigasi semua resiko yang kemungkinan pemalsuan itu terjadi, Pak ya. Karena sampai Betul ada sekali. proses audit ya tadi ya. Betul sekali. Namun balik lagi soal pemalsuan itu secanggih-canggih tetap manusia yang mengoperasikannya, Pak ya. Udah secara sistem, Pak. Jadi Jadi nanti sudah udah, basically 100% aman. iya, dinyatakan oleh Adobe 100% sudah aman. Oh, mantap sekali. Oke, terima kasih jawabannya Pak Haris. Pak Sigit Prayogo semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan dengan lugas oleh Pak Haris. Selanjutnya, dari Bapak Chandra, apakah ketika dokumen terkirim namun belum tertanda tangan, apakah bisa di reminder? Ada menunya untuk mereminder. Jadi nanti bisa di reminder untuk orangnya. Seperti itu. Melalui email tentu. Ya, karena kan mungkin kendalanya adalah para pimpinannya itu jarang buka email gitu Pak ya. Jadi perlu di-remind gitu. Berarti menunya ada Pak Atau ya? secara manual, karena kita yang mengirimkan, kita pun bisa mencoba memberi reminder agar buka email. Sebab Adobe-nya ini hanya via email. Ya, Seperti itu. oke. Berarti secara menu ada, namun kita juga perlu merimain di luar email tersebut apabila dibutuhkan Pak ya. Sebab kalau hanya berdasarkan email, maka tidak bisa, ya kalau nggak dibaca-baca, maka tidak ter-reminder. Oke, siap. Terima kasih Pak Haris, Pak Chandra semoga menjawab. Selanjutnya, apakah ada bedanya membuat sign lewat Acrobat DC dan lewat web? Saya ulang Pak, apakah ada bedanya membuat sign lewat Acrobat DC dan lewat web? Oke, Adobe Acrobat DC adalah tanda tangan elektronik, sehingga digitalnya tidak dalam. Kalau Adobe Sign yang melalui website adalah tanda tangan digital, di mana dokumennya ini dikirim di server Adobe, diawasi dan diperiksa, sehingga bisa dilihat urutannya. Jadi bedanya agak jauh.
antara tanda tangan yang digital dengan tanda tangan elektronik. Jadi bedanya cukup jauh, Pak ya? Dari sisi keamanannya yang paling besar perbedaannya. Adobe Sign ada feature keamanan dan pemeriksaannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Rino Herning Tias untuk Bapak Haris. Pak Haris, untuk Adobe Sign bisa dipakai untuk multiple device? Satu orang user bisa pakai di multiple device. Jadi sekiranya saya punya login untuk login ke Adobe Sign, maka saya bisa login dari laptop saya, laptop yang lain, ataupun dari handphone saya, di mana nanti perhitungan biayanya adalah per transaksi yang saya lakukan. Jadi ya bisa. Bisa ya? Berarti bisa di login dari multiple device gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Haris. Rino Herning Tias semoga menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, wah ini mungkin untuk Bapak Handi karena terkait dengan sales. Apakah setiap user harus membeli license Adobe untuk bisa melakukan tanda tangan? Pak Handi? Oke, akan saya jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk license yang perlu dibeli untuk menggunakan fasilitas Adobe Sign ini adalah untuk yang meng-create dokumen tersebut gitu. Jadi apabila kita mau create dokumen, itulah yang perlu beli license-nya. Tetapi untuk user-usernya, let's say contoh begini, saya mau membuat satu dokumen untuk ditandatangani oleh 10 orang. Nah, 10 orang ini tidak perlu 10-10-nya harus punya license Adobe. Apakah Acrobat DC atau Adobe Sign. Tetapi sayalah orang yang akan membuat dokumen inilah yang harus punya license. Saya sendiri satu. Saya tinggal beli satu license di sini, saya buat dokumennya, saya kirimkan kepada 10 orang tersebut. Nah, 10 orang tersebut mereka akan menerima email. Email itu bisa untuk mereka tanda tangan, dan itu bisa, kalau menyambung ke pertanyaan sebelumnya, itu multiple device, bisa nggak atau enggak gitu ya. Nah, itu jawabannya bisa, dan ini bisa dilakukan, bisa di laptop, bisa di tablet, bisa di handphone, as long device mereka itu bisa menerima email. Sehingga mereka tidak perlu membeli license. Hanya perlu satu aja, orang yang membuat dokumen tersebut yang mempunyai license, sisanya siapapun itu dia bisa melakukan tanda tangan. Oke, jadi yang perlu membeli license adalah yang membuat atau meng-create dokumen tersebut, Pak ya? Betul. Yang lain itu hanya bagian untuk menandatangani. Betul, betul sekali. Nah, namun gini Pak, apabila ternyata seiring jalan dia punya satu license, lalu dia kirim ke 10 orang, nah orang pertama itu ingin menambahkan poin-poin tertentu, apakah orang kedua itu harus memiliki license, Pak? Tidak, karena begitu kita sudah create satu dokumen itu, dia sudah tidak bisa menambahkan poin apa-apa lagi. Karena pada saat dokumen sudah di-create, itu hanya bisa berjalan untuk ditandatangani. Oke. Oke, terima kasih Pak Andi jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bagas Rudi. Ini mungkin bisa dijawab sama Pak Haris dan Pak Handi dengan sudut pandang masing-masing. Apakah Adobe Sign bisa digunakan dalam ranah hukum? Kaitannya mungkin untuk pembuatan akte atau surat notaris dan sebagainya. Silakan. Untuk ini saya minta tolong buat Pak Handi, sebab saya lupa yang buat Indonesia yang menjadi penghubung untuk hukum di Indonesia itu pakai yang apa, Vico kalau nggak salah, saya lupa. Oke, saya coba jawab. Thank you, Pak Haris. Jadi kalau untuk ranah hukum, saya dengan asumsi bahwa ini berbicara mengenai legalitas, ya. Kalau berbicara mengenai legalitas atau certified di ininya, istilahnya apa, CA-nya ini, saat ini Adobe memang belum terkoneksi langsung, bukan secara langsung, tapi kita akan mengambil dari third party, itu dari namanya VIDA. Untuk Adobe sendiri, dia bekerja sama dengan VIDA. VIDA ini adalah salah satu aplikasi untuk legalitas dokumen. Mereka sudah terkoneksi dengan Dukcapil, sehingga dokumentasinya itu mereka bisa terkoneksi dengan
KTP seluruh penduduk di Indonesia. Nah, untuk legalitasnya kita akan kerjasama dengan VIDA. Kalau untuk penggunaan saja tidak membutuhkan untuk legalitas hukum, nah itu bisa digunakan. Tetapi begitu dibutuhkan untuk legalitas, harus menambahkan fitur dari VIDA tersebut untuk memiliki legalitas tersebut. Oke, Pak Bagas Rudi sepertinya ingin menambahkan pertanyaan lebih lanjut, Pak. Jadi ketika dokumen tadi sesudah ditandatangani, bisakah dokumen e-sign tersebut dicetak dan ditempel materai? Ya, kalau menurut saya sih itu bebas sih. Setelah ditandatangani, maka secara proses dari Adobe Sign sudah tertandatangan secara digital. Kalau mau diacak-acak, maksudnya diacak-acak adalah karena ditambahkan sesuatu, maka Adobe tidak lagi menyetujuinya karena sudah ada perubahan. Tapi tentu aja boleh secara personal, boleh di-print, boleh ditambahkan apapun setelah dokumennya jadi atau sebelumnya. Tetapi kalau melalui proses Adobe ya nggak bisa ditandatangan karena harus melalui server Adobe. Ya, mungkin kita coba luruskan di sini. Mungkin kalau Adobe Sign itu khusus untuk workflow tanda tangannya, alur-alurnya. Namun ketika sudah tercetak dan ditempel materai, itu sudah di luar ranah dari Adobe itu sendiri. Betul. Adobe hanya make sure tanda tangan 1 sampai dengan tanda tangan terakhir yang dibutuhkan gitu Pak Haris ya? Yang secara digital. Digital. Oke, siap. Selanjutnya masih dari Bapak Bagas Rudi. Bagaimana kalau kita perlu approval di luar organisasi kita, tapi mereka tidak memiliki akun e-sign? Apakah bisa di-share? Bebas, bisa Pak. Jadi Bisa di-share. asal punya email saja. Kayak tadi saya melakukan demo, saya kirim ke email apapun. Selama dia bisa punya email dan punya web browser, maka tinggal diklik aja. Maka dokumennya tampil dan tinggal tanda tangan. Jadi tidak perlu punya akun Adobe bagi yang menandatanganinya ya Pak. Ya, karena yang paling penting adalah yang perlu memiliki akun Adobe ini adalah yang membuat betul dokumen tersebut gitu ya. Dia hanya tinggal memforward atau mengirim dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani. Betul. Seperti itu Pak ya. Demikian dari kolom Q&A, pertanyaan teman-teman cukup menarik, namun karena keterbatasan waktu kita harus masuk ke sesi selanjutnya. Pak Haris sama Pak Handi mohon jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih teman-teman untuk pertanyaan yang mantap sekali. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ketikkan lagi pertanyaan di kolom Q&A, nanti akan dibalas oleh tim admin kami. Terima kasih Pak Haris dan Pak Handi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti acara sampai dengan saat ini. Namun jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu dari awal tadi. Kita sudah kedatangan Ibu Marsha selaku marketing dari PT Teknologi Utama yang akan membawakan games yang berhadiah webcam Logitech C615. Silakan Bu Marsha. Ya, terima kasih Pak Emil. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kuis berhadiah satu buah webcam Logitech C615 untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Namun, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian mengisi feedback form ya, karena di dalam feedback form tersebut akan ada kolom di mana Bapak dan Ibu harus masukkan alamat untuk pengiriman hadiahnya jika Bapak Ibu menang sesi kuis ini. Oke, kali ini games-nya akan sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Untuk games yang pertama, kita akan bermain tebak gambar. Nah, cara bermainnya gampang banget. Sebentar lagi di layar Bapak dan Ibu akan ada banyak kotak
Lalu kotak tersebut akan terbuka satu persatu secara perlahan-lahan yang akan menghasilkan suatu gambar yang utuh. Nah, untuk menjawab, silakan Bapak Ibu ketik lengkap jawaban yang menurut Bapak Ibu benar di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk send message to everyone. Lalu jawaban harus lengkap, nggak boleh ada misspelling. Kalau jawabannya Bapak dan Ibu sekalian misspelling, akan kami anggap tidak sah ya. Mudah sekali kan Bapak dan Ibu? Sudah siap? Oke, kita akan segera mulai pertanyaan pertama. Silahkan. Nah, gambar di samping ini merupakan logo dari A. Adobe CC, B. Adobe Photoshop, C. Adobe Sign, atau D. Adobe Acrobat. Nah, coba dilihat jawabannya, Bapak dan Ibu. Ya, sudah ada beberapa orang yang menjawab nih. Ada yang bilang Adobe CC, ada yang bilang Adobe Sign, ada yang bilang Adobe Acrobat. Oke, yang benar jawabannya adalah Adobe Sign ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Karena tadi kan presentasi dari Pak Haris mengenai Adobe Sign. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang tercepat adalah dari Bapak Budi Hermawan menjawab C. Adobe Sign. Selamat kepada Bapak Budi Hermawan. Bisa tolong raise hand mungkin Pak untuk konfirmasi kalau Bapak Budi Hermawannya masih di sini. Ada raise hand dari Pak Budi Hermawan. Oh iya masih. Ternyata selamat kepada Pak Budi Hermawan yang memenangkan satu buah webcam Logitech C615. Nah, untuk kuis selanjutnya, Bapak Budi Hermawan tidak diperkenankan untuk menjawab pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Budi. Oke. Nah, untuk games yang kedua, ini beda lagi Bapak dan Ibu. Untuk games yang kedua, kita akan bermain menyusun kata. Sebentar lagi di layar Bapak dan Ibu akan tertera huruf acak. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian hanya tinggal menjawab kira-kira kata apa yang tersusun dari huruf-huruf acak tersebut, dan silakan tulis jawabannya di kolom chat Zoom. Dan ditujukan ke everyone. Oke, untuk mendapatkan hadiah terakhir webinar ini, langsung aja kita tampilkan pertanyaannya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Ternyata, ya, jawaban yang benar adalah dokumen cloud. Benar ya. Dan orang tercepat yang menjawab dengan benar adalah Bapak Larry Jutrisno. Oke, selamat kepada Pak Larry Jutrisno. Pak Larry masih ada di ruangan? Hadir, oke. Selamat kepada dua orang pemenang yang telah memenangkan webcam Logitech C615. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kuis kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Setelah acara berakhir, nanti akan ada tim panitia yang akan menghubungi para pemenang terkait pengiriman hadiahnya. Buat yang belum menang, tidak apa-apa ya, mungkin bisa join lagi di webinar selanjutnya. Nah, saya akan kembalikan lagi kepada Pak Emil untuk acara selanjutnya. Silahkan Pak Emil. Pemenang, sekali lagi saya ucapkan selamat. Jangan lupa untuk mengisi feedback form, karena di feedback form itu kita membutuhkan alamat Bapak Ibu sebagai alamat pengiriman hadiah. Nah, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya ingin memanggil kembali Bapak Haris dan Bapak Handi
Untuk menyimpulkan kesimpulan apa yang bisa kita tarik mengenai webinar pada hari ini mengenai Adobe Sign. Pak Haris dan Pak Handi, mungkin ada closing statement dari bapak-bapak berdua mengenai Adobe Sign dan seberapa penting sih security dan seberapa penting digital workflow itu di zaman sekarang ini, karena kita sama-sama tahu WFH dan sebagainya itu sangat mengganggu sekali, karena dalam arti kita tidak bisa memakai tanda tangan manual lagi dan sekarang harus semuanya by digital. Silakan Bapak-bapak. Baik, mungkin saya akan bantu dalam memberikan rangkumannya. Dari sisi teknis, rangkuman saya adalah ketika saya mencoba, sebab saya juga harus belajar untuk penggunaannya. Karena saya dari kecil memang sudah pernah pakai Adobe, sehingga bagi saya user interface-nya ini sangat sederhana dan tidak terlalu banyak klik untuk sampai selesai ke pengirimannya. Dari hal ini akan mempermudah Bapak dan Ibu dalam menerapkannya di perusahaan Bapak dan Ibu, sehingga orang yang baru atau orang yang menggunakannya mudah belajarnya dan bisa langsung bekerja. Jadi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus mengajarkan terlalu lama. Juga di sini Adobe bagi saya ini cukup baik. Kenapa? Karena sudah ada logo perusahaan. Biasa yang lain tuh belum boleh naruh logo perusahaan. Yang ini udah tinggal input aja dan kita bisa pakai. Yang tidak kalah pentingnya adalah Adobe sudah sangat lama dalam berusaha atau memberikan layanannya, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika kita membeli, maka ini akan bertahan lama mungkin seumur hidup perusahaan, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan layanannya, di mana layanannya juga sudah menggunakan yang terbaik dalam memberikan layanan dari sisi software as a service, baik itu Adobe-nya sendiri ataupun untuk layanan data center-nya, yang memungkinkan dapat memproses data ini, kirim dan keluar, sampai dengan tanda tangan berakhir bisa lebih dari 7 miliar transaksi per tahun. Jadi dapat dikatakan, ya kalau bahasa sederhananya tidak ada lag, tidak ada loading lama, tidak ada jeda-jeda seperti itu. Nah, itu yang bisa saya simpulkan untuk keunggulan dari Adobe Sign ini. Ya, terima kasih Pak Haris. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Handi, silakan. Oke, ya. Sebagai penutup dari saya, ya kita tahu di masa pandemi ini semua orang harus berubah di gayanya ya, dari gaya yang offline kita kembali ke gaya kita harus maju ke gaya yang online sekarang ini. Jadi mau nggak mau, memang kalau kita tidak mau pun kita dipaksa untuk melakukan digitalisasi dokumen. Sehingga pilihannya sekarang bukan mau atau tidak mau lagi, pilihannya sekarang mau bersama siapa untuk melakukan perubahan di dalam perusahaan kita yang Bapak dan Ibu jalankan sekarang ini, gitu ya, mau di dalam environment apa, dengan perusahaan apa gitu. Nah, kalau dari kita bawa Adobe ini adalah security dokumen paling pertama di ini ya, secara PDF yang secure, itu yang environment-nya paling luas untuk saat ini. Jadi kalau misalnya mau pilih, ya kita punya pilihan di Adobe sebagai perusahaan yang paling terpercaya untuk maju bersama Bapak dan Ibu semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Haris dan Bapak Handi. Kesimpulannya sangat menarik sekali. Teman-teman, Bapak Ibu, Teknologika sebagai platinum reseller untuk Adobe memiliki sales consultant yang siap dihubungi kapanpun. Kalau mau nanya-nanya tinggal langsung kontak aja, dan juga jangan lupa bahwa mereka juga memiliki technical support engineer lokal di sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila menemukan troubleshooting saat menggunakan produk-produk dari Adobe di Indonesia selama mengambilnya dari Teknologika, Pak Handi ya.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai. Akhir kata kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.